Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 1. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu tentang selamat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihku. Adapun pokok bahasan kita kali ini yaitu tentang kehadiran sang kekasih. Sebelum Ibu menjelaskan materi tersebut, seperti biasanya di sini Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, 1.11 menghayati perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam periode Mekah dan menegakkan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. 2.11 meneladani perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. 3.11 memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. 4.11 menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu menceritakan sejarah masa remaja kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita awali saja pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, di sini langsung saja Ibu akan menjelaskan tentang kehadiran sang kekasih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia 6 tahun, ibunya pun wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayangnya, hanya 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib pun meninggal saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib, sampai beliau menginjak usia remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak usia masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun. Agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi penggembala ternak milik orang lain
di daerah gurun di Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Nah, di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab yang menjadikannya lebih matang daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan atau perdagangan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Anak-anakku sekalian, ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra, yaitu di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu yang bernama Bukhairah menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas di dalam kitab-kitab kami." Bukhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah. Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang-barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah berbohong kepada para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar. Selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu sayangi, jadi keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi beliau yang sangat mulia sebagai berikut ini. Yang pertama, berpendirian teguh. Yang kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. 3, memiliki kejujuran yang luar biasa. 4, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. 5, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. 6, menyamakan pelayanan terhadap para pembelinya. 7, memiliki sifat percaya diri. Yang ke-8, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya sangat luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Itulah anak-anakku sekalian sekilas sejarah kisah remajanya Nabi Muhammad SAW dari mulai beliau dilahirkan sampai menjelang usia beliau mencapai 25 tahun dan akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. Tugasnya adalah yang pertama, yaitu bacalah tentang kisah kepribadian akhlak Rasulullah SAW.
Silahkan kamu baca dari buku apa saja yang menceritakan tentang akhlak kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu yang kedua, setelah kamu membaca tentang sejarah kepribadian Nabi Muhammad, kemudian kamu sebutkan akhlak apa sajakah yang dapat kamu ambil dari kisah atau keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam buku tersebut. Ya, jadi yang kedua adalah silakan kamu sebutkan akhlak atau kepribadian apa saja yang dapat kamu contoh, yang dapat kamu ambil dari keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, tugasnya kalian catat di buku tulis, kemudian kalian kumpulkan ke dalam grup kelas masing-masing. Jadi tugasnya hanya 2 ya. Yang pertama membaca sejarah kepribadian Nabi Muhammad. Yang kedua menyebutkan akhlak atau kepribadian apa saja yang dapat kamu ambil dari kisah tersebut. Ya, demikianlah anak-anakku sekalian, dari Ibu cukup. Semoga bermanfaat apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.